warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Regenerasi dari kaderisasi sangat penting dalam Islam, sebab suatu saat kita pasti akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, apakah anak cucu kita masih Islam? Apakah mereka masih sholat? Bagi kiai yang mempunyai pesantren dan mempunyai lembaga pendidikan dakwah untuk berjuang jihad fisabilillah, setelah kita mati, apakah pendidikan yang telah diperjuangkan bisa lanjut atau tidak? Madrasah dan TPQ sebagai sarana dakwah bisa lanjut atau tidak? Begitu juga bagi orang yang menjadi takmir setelah kita mati, apakah masjid yang setelah diperjuangkan mati atau tidak? Apakah anak cucu kita sanggup melanjutkan dan mengurusi masjid atau tidak? Sebagai ikhtiar yang menjamin keberlangsungan dakwah agama Islam, kita harus mempersiapkan anak-anak dan murid-murid kita supaya bisa melanjutkan dakwah serta perjuangan ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, regenerasi dan kaderisasi sangat penting kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita supaya senantiasa mempersiapkan keturunan yang kuat-kuat, maksudnya kuat secara iman, fisik, ekonomi, dan ilmu dalam memperjuangkannya. Allah memerintahkan kita untuk tidak mati dan meninggalkan anak cucu yang lemah-lemah. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak itu. Oleh artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Rasulullah SAW mengapresiasi kader-kader yang kuat fisik, mental, ekonomi, dan imannya sebagai bekal untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa kekuatan kita kesulitan dalam melakukannya. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 342 nomor 8, Rasulullah SAW mengapresiasi kader-kader yang kuat fisik, mental, ekonomi, dan imannya sebagai bekal untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa kekuatan kita kesulitan dalam melakukannya. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 342 nomor 8, Rasulullah SAW bersabda, "Mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin sama-sama baiknya, namun mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhtiar untuk melahirkan generasi yang kuat dan mampu melanjutkan perjuangan Islam dapat kita upayakan dengan beberapa cara. Pertama, tentunya melalui pernikahan secara syar'i. Jangan sampai ada di antara kita yang mempunyai keturunan, anak, dan cucu tanpa lewat pernikahan. Karena berdasarkan penelitian dan survei, anak manusia yang lahir lewat perzinahan rata-rata sulit disolehkan. Mereka sulit dididik lantaran proses awal kelahirannya sudah tidak benar. Oleh karena itu, kalau anak cucu kita ingin menjadi manusia yang baik dan kuat imannya serta soleh amal perbuatannya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melalui pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Rasulullah SAW mengutamakan sisi keagamaan seorang hamba, terutama dalam akhlak dan kesolehannya. Kategori inilah yang seharusnya diutamakan dalam menentukan pilihan calon suami maupun istri. Sebagai orang tua, jika ada orang sekaya dan sehebat apapun yang melamar anak kita, jangan diterima kecuali agamanya benar-benar baik, khususnya mampu menjaga sholatnya. Sebaliknya, jika anak kita dilamar oleh yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu kaya, tapi dia alim dan imamnya luar biasa, itulah yang layak dipilih untuk menjadi calon menantu kita dan akan melahirkan kader-kader yang melanjutkan perjuangan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengingatkan,
Jangan sampai kita menolak pinangan orang yang agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Jika ada anak laki-laki datang kepadamu meminang putrimu, sekiranya anak laki-laki itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, terima saja. Nikahkan dengan putrimu. Jika tidak, justru kamu matre dan memilih calon lain yang lebih kaya, tapi tidak sholat, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Itu arti dari hadis Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir yaitu luqmatul halal, sebagai upaya supaya anak cucu kita baik-baik dan sebagai modal bekal perjuangan agar mereka kuat imannya. Mereka bekerja yang baik, mencari rezeki dengan cara yang halal, merupakan cara yang penting untuk menjaga iman anak dan cucu kita. Jangan memakan makanan yang tidak halal atau haram. Jangan minum minuman yang tidak halal atau haram. Dengan demikian, kalau anak istri kita senantiasa diberi makanan yang halal dan berkah, insya Allah kelak mereka akan menjadi hamba yang kuat imannya, kuat Islamnya, dan manfaat serta berkah ilmunya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tanggung jawab kita sebelum kita mati. Pastikan anak cucu kita sholat, mengaji, dan mau mengurusi masjid. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berbahagialah. Kita mati, agama tidak ikut mati, madrasah dan dakwah tidak ikut mati, dan pesantren tetap berlangsung. Dengan begitu kita sudah memperjuangkan Ihya Ulumuddin, yakni menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun muhibun da'wati. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.